Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizahumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang surah An-Naba. Di pertemuan yang lalu kita sudah membacakan tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentang nikmat tidur di malam hari, fungsi tidur atau manfaat tidur untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai subat, yaitu sebagai pemutus dari aktivitas yang menghentikan kita dari beraktivitas. Dan tidur ini untuk menjaga agar fisik kita baik, badan kita tetap sehat, tetap baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kapan waktu tidur yang baik, kapan waktu tidur yang benar, dengan firman-Nya wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam libasa sebagai pakaian. Apa yang dimaksud dengan malam sebagai pakaian? Di antara penjelasan bahwa malam dijadikan sebagai pakaian atau penutup, yang pertama bahwa malam itu sebagai penutup aktivitas kita dari pandangan manusia. Artinya kalau malam hari maka waktunya kita menyendiri, waktunya kita beraktivitas di dalam rumah. Kita tidak ingin dilihat orang, tidak ingin diketahui orang. Maka ini fungsi malam sebagai penutup, yaitu menghalangi kita apa yang kita lakukan di rumah dari pandangan orang. Maka sebaiknya kalau bertamu tidak di malam hari, karena memang Allah jadikan malam ini sebagai penutup. Orang pulang ke rumah masing-masing, berkumpul dengan keluarga, beraktivitas dengan aktivitas yang sifatnya sendiri, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian fungsi malam sebagai pakaian adalah kelembutan, kenyamanan untuk beristirahat. Jadi orang berpakaian, orang menggunakan pakaian, maka orang akan merasa nyaman. Dan yang ketiga, fungsi malam sebagai pakaian maksudnya adalah malam ini memberikan perlindungan. Kalau ini terkait dengan kondisi di zaman di mana Al-Quran ini turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umumnya saat itu mereka masyarakat Arab tidak melakukan penyerangan di malam hari, sehingga orang kalau di malam hari merasa tenang. Tapi kalau hari ini tidak, Jadi ini kondisi di mana Al-Quran itu turun, bahwa kalau di malam hari tidak ada peperangan, tidak ada penyerangan. Justru yang banyak, kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, maka malam itu digunakan sebagai waktu untuk memperjalankan pasukan. Maka kita kenal di dalam sirah ada istilahnya sariyah. Sariyah memiliki akar kata yang sama dengan kata Isra. Kalau Isra kita tahu Isra dan Mi'raj. Isra itu kan perjalanan di malam hari. Maka sariyah juga sama, pasukan yang berjalan di malam hari dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia, sehingga tidak diketahui oleh musuh. Maka disebut dengan sariyah, yang itu pasukan ini adalah pasukan yang dikirim oleh Nabi, dan Nabi tidak ikut di dalamnya. Nah, ini fungsi malam sebagai pakaian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatannya dari malam yang tidak ada cahaya, gelap.
Kemudian malam ini biasanya tadi membatasi aktivitas kita. Kalau hari ini lagi-lagi ini semuanya berubah. Ini yang menjadi kacamata adalah kacamata hari waktu di mana Al-Quran ini turun. Bahwa kalau sudah malam ya sudah nggak ada aktivitas. Karena terbatasnya cahaya, terbatasnya penerangan, sehingga kalau sudah malam ya sudah. Yang ada aktivitas itu betul-betul berhenti, sehingga yang ada adalah betul-betul dimaksimalkan untuk beristirahat. Kemudian begitu setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang tidur, kemudian tidur yang berkualitas itu di malam hari, dan ini juga harus terpenuhi, karena kalau orang di malam hari tidak tidur, sekuat apapun pasti fisiknya akan suatu saat akan memberontak, akan menolak, tidak akan sehat, karena ini memang bagian dari fitrah yang Allah tetapkan. Begitu malam tidur yang berkualitas itu di malam hari, maka kemudian Allah di ayat berikutnya menyampaikan tentang aktivitas sebaliknya, yaitu di siang hari. Kalau malam untuk istirahat, maka Allah menyebutkan di siang hari waktunya untuk beraktivitas. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk ma'ash, untuk kehidupan atau untuk penghidupan. Yang dimaksud adalah bahwa siang itu untuk kehidupan, maksudnya adalah kita dihidupkan kembali setelah kematian kecil kita, yaitu ketika kita tidur. Bahwa ketika kita tidur, keadaan kita tidur itu seperti keadaan kita mati nanti. Bedanya ketika kita tidur, kematian kita, nyawa atau roh masih ada di badan. Maka siang atau pagi itu adalah Allah hidupkan kita kembali. Jadi siang sebagai kehidupan itu, begitu waktu pagi, waktu fajar datang, maka Allah kembalikan lagi, hidupkan lagi kita dari kematian sementara itu. Atau yang kedua, siang itu dijadikan sebagai kehidupan adalah siang itu waktunya untuk bekerja, beraktivitas, mencari makan, minum, dan sebagainya untuk bekal hidup atau untuk sebab kita bisa hidup. Maka sekali lagi inilah indahnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan kapan waktunya berhenti beraktivitas, kapan waktunya istirahat, dan kapan waktunya untuk bekerja, beraktivitas, mencari penghidupan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengaturnya dengan sangat indah, sangat rapi, sangat luar biasa. Maka sunatullah ini kalau dijalankan maka hasilnya kebaikan. Tapi kalau ditolak, dilawan, malam untuk bekerja, siangnya malah digunakan untuk tidur, yang pasti nanti fisik kita akan menolak dan tidak akan sehat untuk fisik kita. Kemudian setelah bicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaan Allah, yaitu Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi dan sebagainya. Allah mengatakan tentang bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Maka Allah ingin menunjukkan lagi kepada kita di surah An-Naba ini kekuasaannya di langit atau di bagian atas. Jadi kalau di bagian bawah sudah Allah tunjukkan, kemudian sekarang Allah menunjukkan kepada kita tentang penciptaannya di langit. Allah berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami tegakkan, kami dirikan di atas kalian sab'an shidada, 7 yang kokoh. Kami dirikan, kami tegakkan 7 yang kokoh, 7 yang kuat. 7 yang dimaksud di sini adalah 7 langit yang kuat, yang kokoh, yang tidak ada kekurangan sama sekali. Yang dimaksud dengan 7 di sini adalah 7 bintang atau 7 lapis langit. Karena masyarakat Arab mereka mengenal bahwa bintang itu ada 7 dengan nama-namanya. Atau yang kita kenal sab'an shidada adalah langit ini ada 7 lapis. Langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7. Sebagaimana ketika peristiwa Mi'raj Nabi SAW ke atas langit, kita dikenalkan Nabi di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua nanti bertemu dengan Nabi Yusuf dan sebagainya, dan seterusnya sampai
Nabi Harun, Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Di masing-masing langit itu ada Nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan mereka, dan jumlahnya ada tujuh langit. Kemudian Allah juga menunjukkan lagi kekuasaannya. Kalau ini langit dengan hamparannya yang sangat luas, maka Allah mengenalkan lagi waja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan sirajan sebagai pelita seperti lampu, wahaja yang panas dan mengeluarkan cahaya. Yang dimaksud di sini adalah matahari. Allah tidak menyebutkan kata matahari langsung, tapi Allah menyebutkan sifat untuk matahari, bahwa matahari itu, jadi setelah tadi bicara tentang langit yang sangat luas, yang kokoh, yang luar biasa, maka Allah menunjukkan tentang benda di langit yang bisa kita lihat dan sangat besar, yaitu matahari. Dan Allah tidak menyebutkan bendanya, tapi menyebutkan sifatnya, bahwa matahari ini dia seperti siraj. Siraj itu wadah yang diisi minyak, kemudian diberi sumbu. Sumbunya ini biasanya dinyalakan, istilahnya sendir atau apa itu, lampu. Pokoknya lampu di zaman dulu itu siraj, lentera atau lampu. Jadi wahaja dia yang bergejolak, artinya panasnya bergejolak, atau nanti diartikan dia mengeluarkan cahaya dan mengeluarkan panas. Maka ini sifat untuk matahari. Jadi matahari itu dia punya cahaya tapi juga memiliki panas. Berbeda dengan bulan. Kalau orang bulan, Allah menyebutnya sebagai benda langit yang bersinar, bukan tidak mengeluarkan panas. Kalau matahari bercahaya dan mengeluarkan panas. Kemudian Allah menunjukkan lagi nikmatnya yang lain. Setelah Allah menunjukkan nikmat penciptaan matahari yang sangat bermanfaat untuk kita, maka Allah menunjukkan nikmat yang lain. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirat ma'an sajjaja, air yang sangat deras. Yang dimaksud di sini adalah hujan. Tetapi Allah tidak langsung mengatakan kami turunkan hujan, tapi Allah menurunkan dan kami turunkan dari mu'sirat. Apa itu mu'sirat? Mu'sirat itu diantara penafsirannya yang pertama adalah awan, dan kami turunkan dari awan air yang deras. Atau penafsiran yang lain, mu'sirat itu adalah angin. Dan ini semua adalah yang membantu proses turunnya hujan. Jadi hujan tidak akan turun kalau tidak ada awan, dan awan tidak akan menurunkan hujan kalau tidak ditiup oleh angin. Kemudian angin ini nanti memerah awan ini sehingga menurunkan air hujan tersebut. Atau kata mu'sirat dari kata a'sara, yang artinya adalah dia berisi, kemudian nanti sudah akan keluar isinya. Atau di penafsiran yang lain, biasanya di mu'sirat itu diartikan dengan wanita yang sudah mendekati usia menstruasi, dan tapi belum menstruasi, tapi sudah hampir keluar. Nah, itu namanya mu'sirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hujan. Yang disebutkan di An-Naba ini adalah prosesnya. Jadi dan kami turunkan dari awan atau dari angin yang memerah awan, kemudian menghasilkan hujan, yaitu air yang sajjaja, yang lebat, air yang turun dengan deras, dengan kuat. Setelah nikmat yang ada di langit disebutkan, maka Allah kembali lagi menyebutkan kenikmatan yang ada di bumi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Setelah Allah turunkan hujan itu, tujuannya untuk apa? Linukhrija bihi, kami keluarkan dengan hujan tersebut habban, biji-bijian, wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan.
Di antara hal yang menjadi perhatian kita, biasanya kalau Allah menyebutkan tentang tanaman yang tumbuh atau biji-bijian yang tumbuh, biasanya menggunakan kata nabata atau anbata yang artinya menumbuhkan. Tapi di sini Allah menggunakan kata mengeluarkan biji-bijian. Jadi mengeluarkan biji-bijian. Karena ayat ini, An-Naba ini tema besarnya adalah tentang hari kebangkitan, maka yang dipilih bukan menumbuhkan pakai kata anbata, tapi pakai kata akhroja yang artinya mengeluarkan. Karena nanti kita semua ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan ditumbuhkan dari bumi, bukan tumbuh dari bumi kemudian ya, tapi dikeluarkan dari bumi. Jadi bumi akan terbelah, kemudian mayat-mayat yang pernah dikuburkan di bumi nanti akan dikeluarkan oleh Allah. Makanya menggunakan kata akhroja yang artinya mengeluarkan, karena memang tema besarnya Allah ingin membuktikan bahwa hari kebangkitan itu sangat mungkin terjadi dan pasti terjadi, dan ini prosesnya Allah sebutkan melalui kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Linukhrija bihi habban wa nabata, kemudian kami keluarkan dengan hujan tersebut habban, biji-bijian yang bisa dimakan untuk manusia, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa dimakan oleh manusia tetapi bisa dijadikan untuk makanan ternak mereka. Jadi Allah mengeluarkan makanan untuk manusia dan makanan untuk hewan ternak yang dimiliki oleh manusia. Maka kemudian setelah biji-bijian atau tumbuhan ini tumbuh semakin tinggi, daunnya semakin lebat, maka kemudian tumbuh-tumbuhan ini kemudian bersatu dengan yang lain menjadi wajannatin alfafa. Kemudian dia menjadi kebun-kebun yang lebat, kebun-kebun yang teduh, hijau dengan pemandangan yang indah, pemandangan yang menawan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutannya. Dimulai dari nikmat langit yang luar biasa kokoh yang kuat. Di langit Allah menciptakan makhluknya yang lain yang luar biasa besar yang bisa kita lihat, yaitu matahari yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia di bumi. Kemudian nikmat yang lain yang ada di langit adalah Allah menurunkan dari langit dari awan yaitu hujan. Kemudian setelah menyebutkan kenikmatan di langit, Allah berpindah menyebutkan kenikmatan yang ada di bumi. Yang kenikmatan di bumi ini terjadi karena bersambung dengan kenikmatan yang ada di langit. Jadi kenikmatan yang ada di langit bersambung dengan kenikmatan yang ada di bumi, yaitu berupa tumbuhnya biji-bijian atau tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia tumbuh semakin besar, kemudian menjadi kebun-kebun yang lebat, yang rindang, hijau dan sebagainya. Jadi ini kenikmatan di atas kenikmatan. Nikmat yang ada di bumi bersambung atau terjadi karena adanya nikmat yang ada di atas langit. Dan nanti Al-Imam Al-Muqatil mengatakan semua yang disebutkan tadi tentang proses terjadinya tadi, mulai dari matahari, kemudian awan yang menurunkan hujan, dari matahari kemudian awan yang menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan itu dikeluarkan dari bumi kemudian menjadi pepohonan yang lebat. Maka semua itu beliau mengatakan wa kullu min hadzal ladzi dzukira a'jabu minal ba'tsi. Semua proses tadi itu jauh lebih luar biasa. Jadi proses tumbuhnya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan tadi itu lebih ajaib, lebih luar biasa, lebih rumit dibandingkan hanya sekedar membangkitkan manusia setelah kematian. Karena kalau membangkitkan manusia setelah kematian prosesnya tidak selama ini atau prosesnya tidak serumit ini. Maka Al-Imam Al-Muqatil kembali membahas bahwa semua proses tadi itu jauh lebih menarik, jauh lebih ajaib, jauh lebih rumit dibandingkan hanya membangkitkan manusia setelah kematiannya. Jadi kalau ada orang yang masih mengingkari kebangkitan setelah kematian, kenapa mereka tidak berpikir tentang bagaimana prosesnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala menegaskan
Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari penghakiman itu, hari pengadilan itu Allah menggunakan dengan kata al-fasl. Al-fasl adalah pemisah dua hal yang bercampur. Dua hal yang tadinya campur kemudian dipisah, itu namanya infisal atau fasl. Ada pemisahan antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari pembalasan, hari pengadilan itu dengan kata al-fasl setidaknya memiliki dua arti. Yang pertama adalah Allah ingin memisahkan nanti siapa-siapa yang membenarkan atau mengimani hari kebangkitan, siapa-siapa yang mendustakan Allah pisahkan. Makanya disebut dengan hari pemisahan. Tidak mungkin mereka disamakan. Bahkan nanti ujung-ujungnya yang satu di surga, satu kelompok di surga, yang lain nanti di neraka. Maka disebut dengan al-fasl, hari pemisahan. Atau yang kedua, mengapa hari pembalasan disebut dengan al-fasl? Karena di hari pembalasan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan kalau ada yang merasa dizalimi oleh orang lain, maka pengadilannya di situ nanti yang memutuskan yang merasa dizalimi akan diberikan hak untuk membalas. Yang ada hak yang belum selesai nanti akan diputuskan di situ untuk dituntaskan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pengadilan, hari pembalasan itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Kalau sekarang belum terjadi, dan orang-orang kafir dulu di zaman Nabi mereka suka menantang Nabi. Kalau memang yang kau janjikan itu benar, coba buktikan. Perintahkan Tuhanmu untuk mewujudkannya sekarang. Jadi mereka suka menantang begitu orang-orang kafir itu. Sementara waktunya sudah Allah tetapkan kapan terjadinya hari kiamat, dari pembalasan itu. Maka sebanyak apapun orang yang mendustakannya, Allah tidak akan menyegerakan waktunya, dipercepat, tidak mungkin. Karena Allah sudah menentukan kapan waktunya dan itu pasti akan terjadi. Kapan itu? Apa yang dimaksud dengan yaumul fasl, hari pembalasan? Yauma yunfakhu fis-sur, yaitu hari di mana ketika nanti sangkakala ditiup. Ada tiupan pertama untuk mematikan semua makhluk, kemudian tiupan yang kedua untuk membangkitkan, menghidupkan apa yang sudah dimatikan. Fatatuna afwaja. Begitu sangkakala yang kedua ditiup, mereka dibangkitkan dari kematian, maka semuanya nanti akan berbondong-bondong menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berkelompok-kelompok. Apa yang dimaksudnya dengan berkelompok-kelompok? Di antara maksudnya adalah nanti manusia ini akan menuju Allah berkelompok dengan para nabi, dengan nabinya masing-masing. Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Muhammad dengan umatnya, nabi-nabi yang lain dengan umatnya. Tapi nanti ada nabi yang tidak punya umat sama sekali juga ada. Ini pengertian yang pertama. Mereka nanti dibangkitkan berkelompok-kelompok. Yang pertama adalah bersama dengan pemimpinnya, yaitu para nabi. Atau berkelompok-kelompok yang dimaksud di sini adalah berdasarkan keadaannya. Apakah dia beriman atau tidak? Apakah dia Muslim, dia Nasrani, dia Yahudi, maka akan dikumpulkan sendiri-sendiri. Nanti akan dikumpulkan sendiri-sendiri. Jadi berdasarkan keyakinannya, berdasarkan akidah yang diikutinya. Bahkan kalau yang tidak beriman sama sekali kepada Allah, mereka juga akan dibangkitkan sendiri. Maka bersyukur kita, semoga nanti Allah kumpulkan kita, dibangkitkan bersama dengan para nabi. Kemudian kita mendapatkan syafaat karena kita mengikuti mereka nanti. Kemudian wa futihatis sama fakanat abwaba. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, manusia dibangkitkan lagi, semua makhluk hidup dibangkitkan. Kemudian wa futihatis sama, langit itu dibuka. Dan langit ini memiliki pintu-pintu nanti. Dibukanya langit ini sebagai tempat nanti para malaikat atau jalan para malaikat turun ke bumi seluruhnya nanti. Jadi langit terbuka sebagai jalan bagi turunnya malaikat. Seperti apa pintunya langit ya kita tidak tahu. Tetapi di peristiwa Mi'rajnya Nabi kan kita tahu. Jadi Nabi setiap naik ke langit satu, Nabi mengucapkan salam. Malaikat Jibril minta izin, bukakan pintu. Maka nanti malaikat yang menjaga mengatakan, siapa itu? Apakah saya adalah Jibril?
apakah yang bersamamu diutus oleh Allah? Ya, dia diutus oleh Allah. Maka dibuka. Kemudian naik ke langit berikutnya juga sama. Malaikat Jibril selalu bahasanya minta izin untuk minta dibukakan pintu langit 1, 2 dan seterusnya sampai langit ke-7. Dan setiap minta izin ada malaikat yang selalu bertanya, siapa itu? Siapa yang bersamamu? Jadi di peristiwa itu saja kita sudah tahu bahwa langit itu memiliki pintu. Kemudian yang terakhir, wasuyyiratil jibal fakanat saraba, dan gunung-gunung nanti akan dipindahkan untuk dihancurkan. Orang mengiranya gunungnya masih ada padahal semuanya sudah hancur. Dia seperti fata morgana, kelihatan masih ada padahal sudah hancur, dan itu nanti semuanya terjadi di hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan untuk kita semuanya. Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.